untuk mendengarkan RTL atau rencana tindak lanjut PPKG PJOK 2023 yang akan disampaikan oleh Pak Daniel Ibrahim Huta Barat. Ini adalah bagian dari kegiatan yang diikuti beliau selama kurang lebih 1 minggu di Medan secara luring dan secara daring kurang lebih dalam 2 minggu terakhir. Kami berharap Bapak Ibu boleh antusias mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Daniel untuk program di sekolah ini, dan kami juga berharap akan ada sesi tanya jawab nanti, tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kami serahkan kepada Pak Daniel nanti setelah dibuka oleh setelah kita awali dengan doa kepada Ibu Ediana. Kami akan sebenarnya untuk membuka kegiatan ini dengan doa yang bersama. Tuhan yang berjuang kami mengadakan kegiatan pengakuan tindakan PJOK pada dunia Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama kami, kiranya Tuhan selalu ada di dekat kami dan memanfaatkan materi yang dipaparkan oleh Pak Daniel. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dari awal kita sampai akhirnya acara kali ini. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan yang Bapa. Amin. Ya, terima kasih kepada protokol yang mengambil acara ini, dan sekaligus ucapan selamat siang dan selamat datang untuk kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Tahun yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan RTL rencana tindak lanjut apa yang diperoleh Bapak Daniel Huta Barat minggu lalu di Medan. Bapak Ibu, yang tidak perlu dibicarakan di dalam kegiatan ini adalah satu bukan pemanfaatan bahan bekas sebagai alat latihan kebugaran bagi warga sekolah. Diharapkan kegiatan ini yang dikemas dalam rencana tindak lanjut bisa bermanfaat untuk warga sekolah, untuk kita, untuk keluarga bersama Negeri 3 Tahun. Demikian sambutan saya di dalam kegiatan kita ini. Terima kasih. Selanjutnya, paparan rencana tindak lanjut RTL PPKG PJOK 2023 Pak Daniel Ibrahim Huta Barat. Waktu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Izinkan saya di sini sebagai rekan Bapak Ibu menyampaikan ini rencana tindak lanjut. Jadi dikemas dalam bentuk kata kuncinya masih rencana. Jadi mudah-mudahan ini bisa direalisasikan berkat dukungan Bapak Ibu semua dan komunitas kita di sekolah ini agar tercapai tentunya seperti temanya yang saya sampaikan di sini dan saya tawarkan untuk kita semua. Itu adalah satu fitness, jadi Sabtu buka. Jadi ini akan dilaksanakan nanti rencana setiap hari Sabtu beriringan atau bergantian mungkin dengan senam yang kita lakukan. Jadi di sini pelakunya nanti siswa. Jadi nanti sebelum melakukan kegiatan Sabtu buka ini dikemas dalam bentuk pelatihan nanti sesuai dengan derajat tubuh dan anak-anak.
atau bahkan Bapak Ibu guru yang ada di sini, diselesaikan dulu di sini pemanfaatan bahan bekas. Jadi nanti kita menggunakan bahan bekas, nanti akan diterangkan dalam slide ini apa saja dia bahan bekas yang dimaksud di sana. Jadi izinkan saya Bapak Ibu, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan PPKB PJOK yang sudah saya ikuti kurang lebih sudah berjalan selama 2 bulan, dan mudah-mudahan nanti di tanggal 16 Desember ini akan selesai. Jadi mudah-mudahan nanti ini memberikan dampak kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Baik, apa yang latar belakang kegiatan ini atau program ini saya rancang? Ini yang pertama adalah tingkat kebugaran siswa yang sekolah kita itu masih rendah. Ini saya peroleh dari tes kebugaran yang saya lakukan kepada siswa. Baru kemudian masih ada saja siswa yang pingsan atau tidak tahan baris ketika kegiatan akademik atau upacara. Baru kemudian ini terkait dengan kebutuhan belajar dalam mata pelajaran PJOK. Yang kedua, keterbatasan akses anak untuk melakukan kegiatan kebugaran di pusat-pusat kebugaran di tempat-tempat ini. Mungkin dia butuh biaya untuk sana, itu dia yang lakukan salah satunya. Baru kemudian yang ketiga, upaya menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Jadi di sini sebagai guru kita mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Dan nanti murid diharapkan merasa memiliki dengan program yang akan kita laksanakan di awal perencanaan ini. Kemudian yang keempat, berdasarkan penghitungan indeks massa tubuh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi sekitar 10-15% siswa dan guru di SMA Negeri 3 ini masih tergolong kategori berat badan yang normal dari indeks massa tubuh ini. Jadi indeks massa tubuh ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti yang umum ya, yang kurus juga termasuk di sana. Intinya ada rumus, ada aplikasi untuk ini, termasuk yang tinggi badan dan berat badan masuknya kelihatan di sana. Lalu kemudian yang kelima, kepedulian kebersihan anak dan pemanfaatan fasilitas itu masih rendah, dan kesadaran akan aktivitas itu masih belum menjadi prioritas. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini? Ini sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan kebugaran anak dan seluruh warga sekolah. Jadi bukan secara anak, seluruh warga sekolah termasuk guru dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, melalui program ini akan menunjukkan kepemimpinan murid seperti voice komunikasi, jadi disitu suara, pilihan, dan kepemimpinan murid untuk dalam program ini. Selanjutnya, menunjukkan dan mengembangkan karakter program pembelajaran tersebut. Ini terkhusus dalam dimensi gotong royong kreatif bersama tulis. Selanjutnya di sini dia capaian langkah-langkah pasal yang diharapkan nantinya. Sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, ada langkah-langkah yang akan saya lakukan dan kita lakukan bersama mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung dengan kegiatan ini. Yang pertama, dalam rangka menunjukkan kepemimpinan siswa nanti, itu adalah melakukan dialog atau diskusi dengan murid, menampung inspirasi ide dan potensi mereka yang mereka punya untuk katakanlah menentukan alat-alat yang digunakan nanti, dan kemudian bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan karakter program kerja kita. Jadi ini dilakukan dengan langkah dari proses kegiatan nanti yang akan dilaksanakan. Guru itu menanamkan nilai-nilai program kerja dalam proses kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan dengan sampah, dengan memanfaatkan sampah dan sampah. Jadi anak-anak punya bangunan di rumah itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan bangunan semakin tua, itu kita bisa melihat kerjasama dengan dunia usaha. Dunia usaha yang masuk ke sini itu adalah produk. Jadi kita lihat di kelas ini itu kebiasaan kesadaran yang berbentuk terhadap lingkungan. Yang keempat, upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran seluruh sekolah. Ini yang menjadi inti dari program ini, yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran seluruh sekolah. Jadi kita lakukan aktivitas kebugaran ini setiap hari Sabtu. Ini diharapkan kebugaran siswa dan guru. Namun tentunya harus dilaksanakan secara efektif dan sistematis. Selanjutnya, struktur dan infra dan komunitas belajar. Ya,
Di sini saya ingin mengharapkan nanti dari kita untuk hidup menggunakan satu bisa tercapai. Yang pertama itu kegiatan program. Jadi di sini unsur akademik pada siswa dan kita berbeda. Apa perbedaannya? Apa alat-alat yang kita butuhkan? Kemudian, yang kedua, melakukan identifikasi pada lokasi dapat diperlukan untuk melakukan kebugaran ini. Itu pertama. Kemudian, peralatan yang dihasilkan dan berpotensi yang perlu digunakan. Jadi nanti ini masih kebayangan, masih peralatan. Apa kira-kira nanti peralatan yang dilakukan? Kita sendiri dumbbell. Dumbbell ini kan bisa dia menggunakan kompleks bekas, kain bekas, itu dijadikan sebagai alat kebugaran, itu ya. Lalu kemudian ini nanti dikali tarik macam-macamnya. Lalu kemudian alat pintar, ini nanti bekas, ini dimanfaatkan. Lalu kemudian yang dihasilkan nanti komponen kebugaran yang misalnya yang berbeda. Dan kemudian saya masih akan itu percaya kebugaran daya tahan benturan dari satu yang terkait dengan pelatihan itu adalah benturan dari perencanaan kecepatan baterai yang luar. Ini nanti akan dilakukan berikutnya. Selanjutnya, rencana pelaksanaan program. Jadi program ini nanti direncanakan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi mohon kita bersama sekalian. Setiap hari Sabtu kita bisa bersama-sama pagi-pagi sebelum melakukan pembelajaran. Jadi kalau keselamatan dilakukan anak-anak, nanti kita waktu juga waktu itu nanti kita kegiatan hari yang bersih. Tidak. Lalu kemudian variasi latihan disesuaikan dengan peralatan yang dibutuhkan. Jadi dia akan satu kelompok. Misalkan ada di sudut sana alatnya untuk meningkatkan katakanlah kekuatan, di sudut sana untuk meningkatkan daya tahan, di sudut sana untuk meningkatkan kecepatan. Jadi di komponen mana nanti Bapak Ibu dan siswa-siswa yang masih belum berada di rumah sebenarnya, maka akan diarahkan ke sana. Iya. Selanjutnya setelah program, seluruh siswa kelas 10, 11, dan kelas bawah ini berjumlah sekitar 39 orang. Kemudian guru teknik ini berjumlah 25 orang. Jadi di sini boleh juga melibatkan instruktur. Kita ada orang tua siswa kita yang merupakan pelatih fisik atau pelatih itu bisa kita libatkan untuk katakanlah memberikan latihan atau instruktur latihan kepada kita di sini. Selanjutnya model pendidikan. Jadi sesuai apa yang semalam saya jalani pelatihan untuk beberapa bulan ini. Jadi yang terapkan nanti di sini, kita terapkan nanti di sini pertama adalah model pendidikan gerak. Karena dalam PKOW itu ada 3. Yang pertama pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran, dan yang ketiga adalah SEN. Jadi SEN yang dimaksud di sini adalah sport education model, ya. Jadi itu ya. Jadi yang saya gunakan di sini dengan yang saya sampaikan tadi itu adalah pendidikan kebugaran dan SEN yang tadi. Jadi SEN ini nanti bergantikan siswa dari panitia, bergantikan dari peserta. Jadi setiap minggu nanti bergantikan dari penyelenggaraan kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak dilibatkan di sana melakukan kata-kata memimpin kegiatan yang kita lakukan ini. Kemudian baru mitra yang dilibatkan. Jadi mitra yang dilibatkan di sini adalah kepala sekolah, pengajar, orang tua, atau wali siswa, dunia usaha, dunia usaha yang kita katakan tadi kita tidak berpikir secara dulu. Mungkin kita punya ada yang tukang kue di sekitar sini, jadi bisa dimanfaatkan besi atau katakanlah bangunan tugas ban yang ada di sana itu bisa dimanfaatkan untuk peralatannya. Tergantung nanti kreativitas siswa untuk membuat alat-alat lainnya apa. Gitu ya. Baru kemudian tidak menutup kemungkinan juga dalam kegiatan ini kolaborasi dengan pihak orang tua. Jadi seperti saya tadi diundang orang tua siswa yang merupakan memang namanya pelatih atau katakanlah instruktur untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, aset di sekolah kita yang dapat saya ceritakan dan tidak diidentifikasikan menjadi yang dapat mendukung kegiatan atau program ini itu adalah pertama modal manusia. Jadi di sini sebagai penanggung jawab atau teman kebijakan nanti kalau rencana nanti berhasil berjalan dengan baik. Baru kemudian wali kelas ini sebagai pendamping program yang mengarahkan
nanti. Selanjutnya guru master videoka. Jadi guru master videoka di sini saya dan Pak Rasul nanti sebagai lokomotifnya sebenarnya Bapak Ibu, sebagai lokomotifnya. Jadi yang menjadi sasarannya nanti kita bisa bekerja sama mungkin karena saudara ini ada kaitannya dengan nanti kita semua terlibat di sini, cuma dia ada jabatan pelajaran yang mengikut nanti juga. Misal dia di prakarya, di seni, di biologi juga, karena ini berkaitan dengan kesehatan ataupun kebugaran. Jadi secara anatomi dan fisiologi memang kita perlukan juga. Selanjutnya guru mapel. Jadi guru mapel di sini termasuk juga guru penggerak, guru pengajar praktik, rekan-rekan sekalian yang jadi nanti di sini reviewer atau observer, pengamat apakah sudah berjalan dengan baik atau apakah ada yang perlu masih diperbaiki juga. Baru kemudian dukungan komite sekolah dan orang tua, jadi izin kepada siswa untuk melakukan kegiatan atau dukungan juga secara finansial, termasuk juga ibu tata usaha berdua sebagai dukungan administrasi nanti. Selanjutnya modal lingkungan, sini ruang aula kita dimanfaatkan untuk anak-anak untuk melakukan merancang peralatan-peralatan yang dibutuhkan, kreativitas mereka dan potensi mereka, apa alat yang mereka butuhkan juga. Baru kemudian lapangan ini yang juga bisa dimanfaatkan untuk latihan kita nanti setiap hari Sabtu. Jadi ada pos-pos nanti di mana melakukan latihan ini, di mana melakukan latihan Sabtu untuk yang kita berguru. Selanjutnya ruang kelas ini memanfaatkan siswa untuk dan guru untuk berdiskusi. Jadi nanti kegiatan ini kita mungkin masih bingung Bapak Ibu, nanti saya dapat nanti baru kita dapat. Kegiatan ini posisinya di kegiatan kurikuler. Jadi yang dilaksanakan dia di jam ekstra. Jadi khusus kurikuler, makanya tadi saya katakan ini ada kerjasama dengan materi yang lainnya agar memang waktu siswa untuk mengerjakannya cukup. Selanjutnya lingkungan sekolah kita yang sejuk dan aman, jauh dari keramaian. Jadi memang sangat cocok untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya modal finansial ini juga memang didukung dari dana bos nantinya, mudah-mudahan. Selanjutnya donatur orang tua. Jadi ini masih rencana tidak lanjut ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap nanti ini bisa tercapai dan memberikan manfaat nanti kepada kita bersama. Jadi rencana evaluasi, jadi di sini ada 2 poin besar yang akan melakukan evaluasi dan memberikan evaluasi nanti di sini. Yang pertama itu melalui kepala sekolah dan guru itu akan melakukan kegiatan, saya akan melakukan kegiatan wawancara. Apa hal yang sudah berjalan dengan baik dalam program ini nantinya. Baru kemudian apa manfaat yang dirasakan dari program ini. Selanjutnya apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui bicara dengan Bapak Ibu dan kepala sekolah nantinya. Mudah-mudahan ini akan bisa dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya saya juga akan menerima masukan dan mengumpulkan informasi dari murid. Jadi dalam bentuk survei nanti kepada anak-anak dan refleksi mereka, bagaimana mereka ketika melakukan proses ini. Kira-kira ada enggak manfaatnya? Di bayangan saya apa yang menjadi tantangannya nanti di sini? Yang pertama, Bapak Ibu tadi saya pikir bisa kita tepis nanti ini masih di bayangan saya ya. Itu adalah minimnya dukungan dari sekolah dan komunitas kita. Ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai yang mendukung ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian keterbatasan waktu. Selanjutnya intake siswa, jadi penguasaan awal siswa. Maukah mereka digali potensinya? Maukah mereka menciptakan alat-alat yang kreatif nantinya? Kemudian dukungan rekan sejawat. Jadi ini bisa diatasi. Dengan saya ada solusinya. Memberikan pendekatan pemuatan dan menjabarkan manfaat program yang akan dilaksanakan kepada Bapak Ibu sekalian. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita tahu manfaatnya. Ini ternyata harus juga dilaksanakan seperti itu. Baru kemudian manajemen waktu yang baik, ya mengusahakan mengambil jam-jam yang luang boleh. Baru kemudian memanfaatkan kerjasama dengan mapel-mapel yang saya katakan tadinya. Selanjutnya menggali potensi anak dengan membagikan pengalaman dan sumber referensi yang variatif dan menarik ini untuk menutupi intake siswa yang rendah tadi. Jadi kita tunjukkan kepada mereka bentuk-bentuk mungkin dari YouTube atau tutorial dari YouTube atau mungkin pengalaman kita bisa kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya tentunya mulai dari diri, melakukan praktik baik, menerapkan budaya positif. Terima kasih buat partisipasinya. Bapak Ibu ini mungkin yang bisa saya paparkan dulu gambaran singkat dari program Sabtu Buka yang akan dan mudah-mudahan nanti direstui akan kita laksanakan untuk semester depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Wali. Pada dasarnya tujuan ini atau apa yang menjadi proses kita adalah kebugaran siswa SMA Negeri 3 Bandung. Sesi berikutnya kita akan adakan tanya jawab. Lalu di depan kami sudah ada 3 kotak dompet bagi penanya. Di sini sudah disediakan 3. 1 pertanyaan, 1 kotak quiz. Silakan. Silakan. Temanya adalah bagaimana kita meningkatkan kebugaran siswa. Mungkin sejak upacara ada yang bisa atau ada variasi. Silakan. Boleh kasih langsung. Selamat siang, salam sehat Bapak Ibu. Saya sangat menyambut baik sekali program ini. Saya rasa ini sebuah gerakan yang baru untuk SMA 3 lebih baik ke depannya dalam hal kebugaran atau mungkin kesehatan siswa. Itu juga Pak gurunya mesti sama gurunya. Yang mau saya soroti Pak, harapan saya kan ini kan tidak berlangsung secara temporer tapi berkelanjutan. Ketika kita langsung tiap Sabtu, bagaimana kita mengontrol atau secara khusus tim? Tadi kan ada sama Pak orangnya sama Pak Alason, bagaimana cara teknik Bapak mengontrol bahwa kegiatan ini memang bisa dibuktikan ada kemajuan dari setiap siswa, apakah punya agenda tersendiri untuk melakukan itu atau tidak? Terima kasih. Ya, langsung ke pertanyaan kedua Pak Dada. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Pertanyaan kedua dari Bapak masih ada? Pak Awas sekarang. Pak Awas sekarang. Ya, terima kasih semuanya. Nama saya Paulus Tusul Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana kita untuk membuat siswa, atau bagaimana strategi membuat siswa tertarik untuk kegiatan fisik ini, dengan kita tahu siswa memiliki banyak minat dan bakat yang berbeda. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu. Dari kalangan ibu guru dulu deh. Ya. Bapak Ibu guru sudah dulu. Yuk, Satu pertanyaan ya? Boleh masukkan Bu. Cara quick. Berkuih. Terima kasih. Jangan orang ada kami seluruh kita terima seluruh kita terima ketiga tahu itu menyambut baik program yang disampaikan Pak Jaliel ini yang mau arti atau sarannya saat ini akan dilaksanakan nanti permintaan kami akan dimulailah publikasi rutin apapun kegiatan yang tidak di media sosial. Mohon dibuat tim publikasinya biar mulai bergerak tim publikasi untuk SMA Negeri 3 Tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya, Pak Dada mungkin bisa sekali jawab. Yang pertama tadi dari Pak Sandro, pertanyaannya adalah yang saya ambil kesimpulannya bagaimana teknik dari Pak Dada untuk mengetahui apakah kegiatan ini akan memunculkan kemajuan dari diri siswa. Bagaimana teknik Bapak mengetahui setelah berlangsung kegiatan ini ada kemajuan atau memang seperti sebelumnya? Begitu ya Pak Dada. Ya, yang kedua dari Pak Horas sama-sama teknik juga strategi. Bagaimana strategi Bapak melaksanakan ini di tengah-tengah minat dan bakat siswa yang berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga tadi hanya program sudah dilihat program ini cukup baik agar dipublikasikan ke media sosial. Jadi yang perlu dijawab Pak hanya pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, baik, terima kasih buat apresiasinya Bapak Ibu untuk pertanyaan ini. Tentunya membangun nanti untuk rencana kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti yang pertama untuk Pak Satro ini bagaimana kira-kira nanti pelaksanaan di lapangan ya, bagaimana nanti tindak lanjut dan kira-kira seperti itu. Jadi di sini Pak, kita kan menggunakan ini ada yang modelnya SES. Jadi sebuah aplikasi model. Nanti di sana
siswa itu dilibatkan secara penuh ibaratnya sebagai penelitian. Jadi nanti mereka yang menjadi sekutunya, siswa yang lain mengikut melakukan gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Jadi memang ini terintegrasi dalam mata pelajaran PJOK sebenarnya awalnya. Jadi belajar berbasis proyek di mata PJOK, cuma dia dikembangkan menjadi bersama-sama kita dalam komunitas belajar melakukan ini. Dia baru kemudian nanti akan ada ini. Jadi bukan saya sama yang mengampu mata pelajaran PJOK banyak. Seperti yang disampaikan tadi juga, itu akan ada melibatkan yang paling dekat dia mata PJOK atau dekat dengan kesehatan dan kebugaran ini, termasuk nanti peralatan-peralatan yang akan dibutuhkan nanti, ya prakarya, kesenian, lalu kemudian biologi, itu bisa nanti digunakan. Terus bahkan mungkin fisika, bagaimana bentuk alatnya nanti supaya tidak dapat mencederai atau mencelakai. Jadi nanti ini akan menjadi tim, nanti kita buat tim di sini yang akan mendampingi anak-anak untuk melakukan kegiatan ini. Jadi memang enggak kita lepaskan anak-anak. Jadi kan ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi bukan jadi anak-anak, tetap kita memandang anak-anak kemana arahnya nanti. Walaupun anak-anak diberikan kebebasan untuk kreativitas dan menggali potensi masing-masing. Tetapi tetap dia dalam bantuan atau dalam bimbingan Bapak Ibu nanti yang terkait di sana. Selanjutnya untuk Pak Horas, bagaimana anak-anak yang tidak suka olahraga gitu Pak ya. Kembali yang tidak suka melakukan aktivitas fisik seperti tadi. Itu kembali ke jawaban saya yang tadi. Ini berangkat dari mata PJOK-nya Pak. Jadi kalau kita sudah di kurikuler, ini kan sudah bagian dari kurikulum mata PJOK ada di situ topiknya, topik hubungan jasmani. Nanti kita berangkat dari sana. Jadi anak-anak nggak akan mungkin mereka bisa lari dari kegiatan itu. Jadi memang yang dikembangkan ini dalam bentuk berbasis bentuk proyek, ya, makanya dia sampai di sini. Dan dikembangkan lagi agar semua komunitas kita di sekolah ini, komunitas kita di sekolah ini dapat melakukan latihan ini. Jadi Bapak Ibu nanti katakanlah yang mungkin semasa tubuhnya belum kuliah, jadi harus dulu bersemangat melakukan kegiatan ini. Itu mungkin Pak Sandro dan Pak Horas yang bisa disampaikan. Selanjutnya masukan dari Ibu komunikasi. Bisa juga dilibatkan di sini materi informatika untuk publikasi. Nanti di sini ada juga tadi publikasi OSIS ya, saya kurang tadi. OSIS sama materi informatika. Ada juga di sini tadi operator sekolah yang untuk mempublikasikan nanti video-video yang ada di sekolah. Jadi harapannya kegiatan ini memang ya harus berlanjut, bukan hanya Saturday fitness ya. Mungkin ada nanti Jumat ini, Senin ini, Selasa ini, Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa sampaikan. Mungkinnya kronologinya saya mohon maaf. Ya, ini lurus-lurus, tidak harus tanya lagi. Tadi Pak Daniel Tamara menyampaikan bahwa setiap kegiatan pasti punya dampak dengan negara. Pak Daniel menyatakan tadi ini kegiatan ini takut supaya takut dari bos. Kemarin itu juga Ibu Sri dengan Ibu Belpa yang mengikuti Roots yang kemarin di sini selama 3 hari, mereka juga mengusulkan ke saya supaya takut di dalam bos. Kegiatan seperti ini, saya katakan dana bos sudah dana bos sudah terkunci dan tidak bisa lagi dikotak-katik. Hanya usul untuk bulan September, Oktober, November, Desember nanti itu bisa direvisi. Kalau sekarang sampai Agustus agar untuk itu tidak bisa lagi masuk karena sudah dikunci di provinsi. Hanya di perubahan nanti di September, Oktober, November, Desember bisa kita masukkan, kita ganti, kita masukkan usulan-usulan yang dimasukkan. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Sekolah ini, Pak. Memang saya sampaikan ini masih rencana tindak lanjut, jadi masih rencana kita. Mungkin dilakukan 3 bulan atau 6 bulan ke depan, karena memang anak-anak juga masih berjalan proyeknya untuk mengidentifikasi alat-alat apa mereka buat. Jadi mereka betul-betul untuk kebugaran. Sampai ini apa kira-kira ini modifikasi untuk mengemudi. Jadi memang Pak ini bukan dilaksanakan untuk tahun ini, untuk tahun depan rencananya seperti itu. Jadi walaupun demikian Pak,
dukungan kebijakan itu kami sudah sangat berterima kasih untuk kegiatan ini. Mungkin nanti biaya-biaya mungkin nanti bisa dipikirkan dari mana nanti, tapi saya pikir ini bukan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan program ini. Terima kasih untuk Bapak Sekolah. Ya, terima kasih Pak Daniel. Memastikan dari yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, maksudnya tadi untuk kalimat impor dari Indonesia. Jadi ini ada alternatif kedua mengatur dari misalnya dunia usaha dan dunia industri nanti. Mungkin sponsor Pak ya Pak. Sponsor ya. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga Pak Daniel dan tim, dan ini kolaborasi ya sebenarnya. Iya. Kolaborasi. Jadi bukan hanya tanggung Pak Daniel, tapi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa kita laksanakan paling tidak 80% bisa terjadi di lapangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menikmati siang.